Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri Hijati dari kelas 19A7 Prodi Reka Medis atau RMIK di Universitas Duta Bangsa, ingin menjelaskan tentang gangguan sistem pencernaan. Oke, kita langsung lanjut aja. Kita pertama akan menjelaskan tentang penyembuhan penyakit. Gangguan sistem pencernaan itu ada beberapa, yaitu 1. Gangguan pada mulut. Gangguan pada mulut itu termasuk juga dengan parotitis. Ada parotitis. Parotitis itu bisa disebut juga dengan gondong atau MUPS. Gondong atau MUPS itu adalah infeksi pada kelenjar parotis. Penyebabnya adalah virus paramyxovirus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga, glandula parotis. Akibatnya, kelenjar ludah akan menjadi bengkak atau membesar. Yang kedua ada gangguan pada mulut. Gangguan pada mulut ada skeroftalmia. Skeroftalmia itu adalah gangguan produksi air liur sehingga air liur sedikit. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Penyebabnya adalah gangguan atau penyakit pada pusat ludah, syaraf pembawa rangsang ludah atau perubahan komposisi elektrolit ludah. Penyebab lain yaitu rasa takut atau cemas, depresi, tumor otak, obat-obatan tertentu, penyakit kencing manis, penyakit ginjal, dan penyakit radang selaput otak. Ini adalah daftar-daftar cara penyembuhan penyakit parotis dan skeroftalmia. Parotis itu bisa disembuhkan. Penderita harus banyak istirahat dan tidak makan makanan asam. Dapat digunakan obat pereda panas dan nyeri atau antipiretik dan analgesik, misalnya paracetamol. Kalau skeroftalmia itu penyakit ini dapat disembuhkan dengan makan makanan yang asam dan banyak minum. Jika tetap tidak sembuh, dilakukan dengan operasi. Oke, yang kedua ada penyakit pada esofagus. Penyakit pada esofagus itu ada achalasia atau akalasia. Akalasia itu adalah ketidakmampuan untuk menyalurkan makanan pada kerongkongan karena peristaltik yang lemah dan tidak teratur. Penyebabnya adalah kegagalan sfinkter esofagus bawah untuk berelaksi secara sempurna sewaktu menelan. Akibatnya adalah makanan dan cairan tertimbun dalam esofagus di bagian bawah. Penyakit pada esofagus yang kedua adalah esofagitis. Esofagitis adalah keadaan di mana mukosa esofagus mengalami peradangan, dapat terjadi secara akut atau kronik. Penyebabnya adalah reflux gastroesophageal atau keadaan yang ditandai dengan mengalir kembalinya asam lambung dari lambung ke esofagus. Kita lanjut kepada penyakit pada esofagus yang ketiga, yaitu karsinoma esofagus. Karsinoma esofagus itu adalah pertumbuhan ganas dari sel-sel epitel yang cenderung menginfiltrasi jaringan sekitar esofagus dan menimbulkan metastasis atau penyebaran tumor atau kanker pada saluran esofagus. Mayoritas tumor pada esofagus adalah tumor ganas. 1% sama dengan tumor jinak. Kurang lebihnya seperti itu. Dari tumor ganas, 60% adalah dari jenis karsinoma sel squamosa atau kanker yang berasal dari lapisan tengah epidermis yang tersebar merata pada seluruh esofagus. 40% adalah adenokarsinoma atau kanker yang terbentuk di bagian kelenjar penghasil mukus yang biasanya ditemukan pada esofagus bagian distal atau bagian bawah. Oke, penyakit pada esofagus yang keempat adalah gastroesophagus reflux atau GERD.
GERD itu adalah peristiwa masuknya isi lambung ke esofagus, merupakan aliran balik isi lambung atau duodenum ke dalam esofagus, atau baik pada orang dewasa dan anak-anak. Refluks berlebihan dapat terjadi karena sfinkter esofagus tidak kompeten atau gangguan motilitas makanan. Kekambuhan refluks tampak meningkat sesuai penambahan usia. Oke, kita lanjut pada nomor 3, gangguan pada lambung, yaitu ada gastritis, ada kolik, ada tukak lambung, ada peritonitis. Sudah, cuman 4 aja. Yang pertama itu gastritis. Gastritis itu adalah radang akut pada dinding lambung. Penyebabnya adalah makanan yang kotor, infeksi mikroorganisme, kelebihan asam lambung. Gangguan pada lambung kolik itu adalah rasa sakit pada saluran pencernaan akibat penyumbatan saluran pencernaan. Penyebabnya adalah banyaknya konsumsi makanan cabai dan alkohol. Gangguan pada lambung yang nomor 3 adalah tukak lambung. Tukak lambung itu adalah luka pada lambung yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri tertentu sehingga ada luka pada dinding lambung bagian dalam akibat HCl berlebihan. Penyakit pada lambung yang terakhir adalah peritonitis. Peritonitis itu adalah peradangan yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada selaput rongga perut peritoneum. Peradangan ini merupakan komplikasi berbahaya yang sering terjadi akibat penyebaran infeksi dari organ-organ abdomen, misalnya appendicitis, salpingitis, peradangan pada saluran tuau halovi, perforasi ulkus gastroduodenal atau pecahnya luka pada dinding lambung dan duodenum, ruputra atau robeknya saluran cerna, komplikasi pasca operasi, iritasi kimiawi, atau dari luka tertembus abdomen. Langsung lanjut aja pada gangguan usus. Gangguan usus itu ada appendicitis. Appendicitis itu adalah radang pada appendix. Terjadi karena penumpukan kotoran-kotoran atau sisa-sisa makanan di dalam usus besar, terutama di usus buntu. Fungsi appendix yaitu menstimulasi mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan berbagai kuman. Cara penyembuhan penyakitnya gastritis dan appendicitis. Gastritis itu memerlukan antasida yang diperlukan untuk membuat lapisan pelindung pada lambung. Appendicitis itu cara penyembuhannya dengan pembedahan segera dilakukan untuk mencegah terjadinya ruptur atau robek atau putusnya otot, terbentuknya abses atau nanah atau peradangan pada selaput rongga perut peritonitis. Gangguan pada usus yang kedua adalah diare. Diare itu adalah proses defeksi terlalu sering dengan feses yang banyak mengandung air. Pada diare, infeksi paling luas terjadi pada usus besar dan pada ileum. Penyebabnya adalah pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang usus besar. Penyebab lainnya adalah bakteri kolera atau diare akut atau bakteri Vibrio cholerae. Bakteri lain seperti Bacillus, patogen usus besar, makan makanan yang asam, pedas atau bersantun atau konsumsi alkohol berlebihan karena membuat usus kaget. Gangguan pada usus yang ketiga adalah sembelit atau konstipasi. Sembelit itu adalah defeksasi berlangsung lambat karena usus besar mengabsorpsi air terlalu banyak sehingga feses kering dan keras. Penyebabnya adalah kebiasaan buang air besar yang tidak teratur dan kurangnya minum air putih, kurangnya makan makanan yang berserat atau sayur dan buah. Pencegahan dapat dilakukan dengan dianjurkan untuk membuang air besar teratur tiap hari dan banyak makan makanan sayuran dan buah-buahan.
Gangguan pada usus yang ketiga adalah yang keempat adalah hemoroid atau ambeien. Ambeien itu keadaan membengkaknya vena pada anus. Gangguan buang air besar dan terjadinya pembengkakan di dalam bak pembuluh vena di dalam anus sehingga saat buang air besar penderita akan mengalami pendarahan. Penyebabnya adalah batu kronis, duduk terlalu lama, kegemukan, mengejan yang terlalu keras. Oke, penyakit pada pankreas. Penyakit pada pankreas itu ada pankreatitis, yaitu adalah peradangan pada pankreas. Penyebab umum adalah alkohol dan terhambatnya tonjolan vateri atau akhir saluran pengeluaran pankreas oleh batu empedu. Dampak terburuk kematian 70% sampai 90% dan bahayanya kasus kematian sebagian terjadi hanya dalam kurun 2 minggu setelah gejala nyeri timbul. Penyakit pada sistem digestif lainnya yaitu ada Salmonella dan Clostridium. Salmonella itu adalah gangguan pada alat pencernaan atau akibat keracunan makanan. Penyebabnya adalah bakteri seperti Salmonella typhi atau tifus dan Clostridium tetani atau kaku otot, kelumpuhan bahkan kematian. Clostridium itu adalah bakteri Clostridium umumnya terdapat pada makanan kaleng yang kadaluarsa yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Oke, baik, terima kasih teman-teman telah menyaksikan atau menyimak penjelasan dari saya tentang sistem gangguan pencernaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.